Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Yusuf alaihissalam duduk bersama para tamunya yang datang dari berbagai negeri, dengan kebesarannya Yusuf bertanya kepada semua mereka yang datang dengan santunnya. Apa yang ditanya oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya? Padahal Yusuf sudah tahu bahwa itu adalah saudaranya. Yusuf pura-pura tidak tahu. Siapa Anda semua? Dan dari mana Anda berasal? Ceritakanlah apa tujuan Anda ke sini. Mereka memperkenalkan diri kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang tentunya diwakili oleh saudara yang paling tua. Apa kata mereka? Kami berasal dari Kan'an dan kami 12 bersaudara. Tetapi yang datang ke sini hanya 10 orang saja, karena adik kami yang satu meninggal dunia dan ada yang paling kecil satu lagi tinggal bersama ayahnya, karena dia merupakan saudara kandung dari saudara kami yang telah meninggal dunia itu. Dan adik ini diminta oleh ayah kami untuk tidak ikut kemana-mana sebagai pelipur dan pengobat hati bagi ayah kami, untuk menggantikan kakaknya yang telah meninggal dunia itu. Adik kami yang bungsu ini sangat disayang oleh ayah kami, karena sebelumnya ayah kami sangat menyayangi kakaknya yang meninggal dunia itu. Selain itu pula, dia tinggal bersama ayah kami karena ayah kami sudah sangat sepuh. Ayah kami seorang nabi bernama Yakub alaihissalam. Kalau kayak kita, dalam hati Yusuf itu luar biasa keselnya gue. Dianggap sudah meninggal. Padahal yang kamu bilang bahwa adik kamu meninggal ada di depan mata kamu. Hati Yusuf tuh dalam hati tuh jengkel, tapi tidak dinampakkan. Yusuf masih tetap santun mendengarkan dengan begitu setianya. Kemudian apa tujuan Anda semua datang ke sini? Di negeri kami sedang mengalami paceklik. Kami kesulitan untuk bercocok tanam dan kami sudah habis persediaan untuk makan kami. Maka ayah kami memerintahkan kami untuk datang ke negeri Mesir ini, karena informasi dari ayah kami bahwa raja di negeri Mesir telah membuka perdagangan bahan makanan. Dari seluruh negeri dipersilakan untuk datang. Padahal tentunya ayahnya telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang nabi. Inilah awal mula sebagai jembatan Yakub bertemu dengan putranya yang sangat dia cintai bernama Yusuf alaihissalam. Lalu Yusuf pun bertanya kembali kepada mereka, kalau gitu apakah kalian pun membawa barang-barang berharga sebagai alat tukar untuk mengambil bahan makanan tersebut? Maka mereka pun berkata, kami memiliki barang-barang berharga sebagai alat tukar, barter dari barang makanan tersebut. Setelah mereka menyatakan semua maksud dan tujuannya, dan mereka pun mengatakan bahwa dirinya memiliki alat barter, maka akhirnya Yusuf minta kepada semua pelayannya untuk melayani 10 orang saudaranya ini. Yang 10 orang ini tidak tahu kalau itu adalah Yusuf alaihissalam. Yusuf minta kepada para pelayannya, dilayani mereka dengan penuh kehormatan, dilayani mereka sebaik mungkin. Maka
masing-masing dari 10 orang itu dilayani dengan amat sangat baik oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Mereka satu persatu diberikan takaran gandum yang masing-masing membawa dan masing-masing sudah dijatahi, dan masing-masing yang datang itu sudah dikasih jatah oleh pemerintahan Yusuf alaihissalam itu, satu orangnya seberat 1 ekor unta. Semuanya sama rata, baik itu keluarganya sendiri maupun dari negeri-negeri yang lain datang, semuanya sama sebanyak seberat 1 ekor unta. Akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Mereka dialog lagi. Sudah penuh nih, barang-barang sudah tinggal bawa. Akhirnya Yusuf bertanya lagi kepada mereka. Apa yang ditanyakan oleh Yusuf? Aku tertarik dengan cerita Anda semua. Anda mempunyai ayah seorang nabi yang sudah sepuh pula. Kemudian Anda bercerita bahwa adik Anda yang ke-11 meninggal dunia, dan ada lagi adik yang ke-12 tinggal bersama ayahnya. Saya ingin tahu, jika memang cerita Anda itu benar adanya, bolehkah adik Anda yang bungsu itu, yang terakhir itu, dibawa bersama Anda datang ke kami ke sini, datang ke saya? Anda tahu kan bahwa saya menerima Anda dengan sangat baik. Pelayan saya melayani Anda dengan sangat baik. Saya pun memberikan barang makanan kepada Anda dengan sangat baik pula. Anda mengetahui juga bahwa saya adalah sebagai penerima tamu yang sangat baik. Karenanya saya ingin membuktikan cerita Anda itu. Coba dibawa saudara Anda yang seayah itu. Akhirnya saudara-saudara tersebut menyampaikan lagi kepada Yusuf. Kalau kayak kita mah, waduh, wahai tuanku, kami tidak sanggup dan tidak berani mohon kepada ayah kami. Kenapa? Karena ayah kami sudah trauma bahwa ayah kami telah kehilangan kakaknya. Maka pastinya ayah kami tidak akan pernah mengizinkan adiknya untuk keluar rumah dan hilang dari pandangan ayah kami. Karenanya kami tidak sanggup. Akhirnya Yusuf pun, karena memang Yusuf sudah tahu, masang taring, mengancam, pura-pura mengancam. Kalau Anda memang tidak mau membawa saudara Anda seayah, maka Anda tidak akan pernah saya izinkan untuk masuk datang ke Mesir kembali dan datang ke istana saya. Apalagi untuk minta bahan makanan, tidak akan pernah saya izinkan untuk datang kembali. Diancam saudara-saudara Yusuf ini oleh Yusuf sendiri. Akhirnya bingung mereka. Kalau kita tidak diizinkan datang kemari, maka bagaimana kita menghidupi dan memberi makan anak-anak kita? Sementara kita tidak diizinkan datang kembali ke sini untuk menukar barang-barang kita dengan bahan makanan. Di antara 10 saudara ini berdiskusi. Yusuf memperhatikan diskusi mereka, senyum-senyum aja. Kalau kayak kita, rasain loh. Kenapa? Makan pencarian loh. Padahal Yusuf memang sudah tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Hasil runding mereka, diskusi mereka bersama ke-10 saudara ini, apa kata mereka? Baiklah, kami akan berupaya keras untuk membujuk ayah kami supaya anak kesayangannya itu diizinkan untuk ikut bersama kami datang ke negeri Mesir ini. Pada saat itu barang mereka yang 10 karung gandum ini masih berada di pelayannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, belum diserahkan kepada mereka. Setelah mereka janji kepada Yusuf bahwa mereka akan datang membawa Bunyamin, membawa adik kecilnya Yusuf, maka tentunya pada saat itu bukan adik kecil lagi, adik bungsunya, adik bungsu dari ke-12 saudara itu diminta oleh Yusuf dibawa, karena itu adalah adik Yusuf seayah seibu. Jadi 12 saudara ini
10 orang seayah seibu, ibunya berbeda, 2 orang, Yusuf dengan Bunyamin, 1 ayah 1 ibu. Jadi ke-12 orang ini dengan Yusuf dan Bunyamin beda ibu. Setelah ke-10 saudara ini menjanjikan bahwa saudara seayahnya itu akan diajak menghadap Yusuf, maka akhirnya Yusuf pun minta kepada para pelayannya. Apa kata Yusuf? Wahai para pelayanku, barang-barang yang mereka bawa ber-10 orang ini berarti ada 10 barang. Jangan diambil, tetapi masukkan lagi ke dalam karung-karung mereka. Jadi barang-barang yang mereka bawa dari negeri Kan'an berupa barang barteran yang nantinya akan ditukar kepada Nabi Yusuf dengan barang-barang bahan makanan, oleh Nabi Yusuf tidak diterima barang tersebut. Bukan karena Nabi Yusuf nggak mau menerima, tetapi Nabi Yusuf berpikir jika barang-barang ini diambil sebagai barter, Yusuf khawatir mereka tidak memiliki barang-barang lagi untuk ditukar dengan bahan makanan yang lain. Karenanya jika barang-barang mereka habis sebagai bahan tukarannya itu, dipastikan mereka tidak akan datang kembali ke negeri Mesir karena barang tukarannya udah tidak ada. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sejauh itu Nabi Yusuf berpikir untuk saudara-saudaranya, padahal saudara-saudaranya ini luar biasa jahatnya kepada beliau. Karena para pelayan ini taat kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, maka akhirnya pelayan-pelayan ini memasukkan kembali barang-barang tukarannya itu, dimasukkan ke dalam karung masing-masing. Dan ke-10 orang ini tidak tahu kalau barang tukarannya itu dikembalikan lagi oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Maka setelah mereka berjanji untuk membawa Bunyamin kepada Yusuf, mereka pun pamit dengan gembira dan dengan membawa barang masing-masing, 1 orang seberat 1 ekor unta. Tentunya di dalam barang-barang itu ada barang mereka sebagai bahan tukaran yang dikembalikan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah itu sampailah mereka pulang ke negerinya, yaitu negeri Kan'an. Mereka berhadapan kembali dengan ayahnya. Mereka sampaikan kepada ayahnya dan mereka simpan barang-barang itu. Tentunya ada 10 barang tuh, karena 1 orang 1, 10 orang berarti 10 barang. Mereka datang menghadap ayahnya dan disimpanlah barang-barang itu di hadapan ayahnya. Sambil mereka mulai merayu lagi kepada ayahnya. Ayah, kalau kayak kita mau begini deh, kalau bahasa kita sekarang, ayah, alhamdulillah kami telah selamat, baik berangkatnya dari negeri ini maupun kembali ke negeri ini. Kami selamat, kami datang dengan membawa bekal yang banyak. Di antara kami semuanya masing-masing punya 1 bekal seberat 1 ekor unta. Semua kami dapat. Cuman ayah, ada 1 hal yang sesungguhnya kami pun takut menyampaikan kepada ayah. Kami pun enggan menyampaikannya kepada ayah, dan bahkan kami tidak berani untuk menyampaikan kepada ayah. Tapi karena ini sangat mendesak ayah, maka kami sampaikan juga kepada ayah. Mereka mulai lagi membujuk kepada ayahnya. Kata ayahnya, sampaikan saja wahai anak-anakku, apa yang kalian inginkan dari aku. Nabi Yakub alaihissalam, seorang ayah yang sudah sepuh, nabi pula, tentunya sangat bijaksana. Meskipun padahal sesungguhnya hatinya tuh sangat sakit. Kenapa? Karena 1 di antara mereka, anak yang paling disayanginya, adalah hilang entah kemana. Sampaikan wahai anakku, apa yang menjadi keluh kesah kalian? Apa yang ingin kalian sampaikan kepadaku? Ayah, berat hati rasanya kami menyampaikan kepada ayah. Ternyata raja yang arif dan bijaksana di Mesir itu
menginginkan kami untuk membawa adik kami, membawa saudara kami yang seayah. Intinya raja ingin kami bawa Bunyamin, ayah, menghadap kepada raja. Ayahnya langsung terkejut. Ayahnya tidak mengizinkan apa yang dibilang oleh ayahnya. Cukup satu kali saja. Aku tidak percaya lagi kepada kalian semua. Apakah kalian tidak ingat bagaimana dulu ketika kalian merengek, merayu aku, meminta kepadaku dengan seolah penuh kasih sayang, membawa Yusuf pergi dari pangkuanku. Yusuf kau ajak pergi jauh dan ternyata tidak kembali lagi. Cukup untuk aku itu sebagai pelajaran. Jadi jangan harap aku akan melepaskan Bunyamin kepada kalian. Dan jangan harap aku akan mengizinkan kalian membawa Bunyamin pergi, meskipun itu untuk menghadap raja. Tidak diizinkan. Pastinya siapapun orang tuanya zaman sekarang, ketika telah dikhianati oleh anak-anaknya, maka kepercayaannya akan hilang. Tidak lagi percaya, tidak lagi mau dibohongin oleh anaknya. Yakub sampaikan kepada anak-anak tersebut, cukup tipu daya kalian kepada aku. Aku tidak akan pernah mengizinkan lagi. Akhirnya mereka dengan memelas, mereka dengan merayu, terus menerus merayu, belum beranjak dari tempat duduknya. Satu sama lain saling berbisik, satu sama lain saling bertanya, satu sama lain saling mencari solusi. Bagaimana caranya? Akhirnya dalam kebuntuannya mereka mulai membuka barang-barang mereka. Maka akhirnya mereka masing-masing membuka karung gandumnya mereka. Dan ternyata setelah mereka buka, mereka melihat di dalam karung tersebut masih ada barang-barang tukaran mereka. Jadi mereka datang membawa barang barter yang akan ditukar dengan bahan makanan. Ternyata itu tidak diambil oleh raja dan dikembalikan, dimasukkan ke dalam karung tersebut. Dalam kegembiraannya mereka, ketakjubannya mereka, mereka berteriak pada ayahnya, "Wahai ayahku, ternyata di dalam karung-karung kami ini masih ada barang-barang kami sebagai barang tukaran, dikembalikan oleh raja." Ternyata raja itu luar biasa, ayah. Dengan gandum ini kami bisa menghidupi anak-anak kami, kami bisa kasih makan keluarga kami, dan dengan barang-barang ini pula kami bisa menukarkan kembali dengan bahan makanan yang akan datang. Mereka senang sekali dengan barangnya dikembalikan oleh Yusuf. Mendengar teriakan anak-anak tersebut, hatinya Yakub pun luluh, hatinya Yakub pun tersentuh. Kenapa tersentuh? Berarti ini raja benar baik ya, karena barang-barang anak-anakku dikembalikan lagi, dan barang-barang ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan tukaran lagi. Mereka terus merayu ayahnya untuk tetap membawa Bunyamin dihadapkan kepada raja. Mereka bilang kepada ayahnya bahwa raja ini sangat baik, ayah. Raja ini menghormati kedatangan kami. Mereka menjamu kami dan mereka memberikan apa yang kami minta dengan sangat terhormat dan begitu baik dalam melayani kami. Karenanya, ayah, jika kami datang kembali kepada kerajaan tersebut dengan hanya membawa barang-barang ini, pastinya kami akan dapat seperti yang pertama ini, yaitu seberat 1 ekor unta. Tetapi ayah, jika kami mampu membawa Bunyamin ke hadapan raja dan memperlihatkan adik kami yang seayah ini kepada raja, maka raja akan berjanji kepada kami akan memberikan lebih dari yang sekarang kami bawa. Kalau sekarang cuma segini,
raja akan memberikannya lebih banyak lagi ayah untuk persiapan kita. Sedangkan sama-sama kita ketahui bahwa paceklik ini, musim panas ini masih sangat panjang dan kita butuh bahan makanan untuk menghidupi keluarga kita ayah. Karenanya tolong ayah, kami mohon izinkan Bunyamin untuk kami ajak ke negeri Mesir menghadap raja bersama kami, wahai ayah. Pada saat itu ayahnya pun masih terus memikirkan apakah diizinkan atau tidak. Sahabat yang dirahmati Allah, apakah kemudian permintaan dan rengekan anak-anak Yakub kedua kalinya setelah membawa Yusuf 40 tahun yang lalu akan diizinkan oleh Yakub? Karenanya insya Allah kita akan lanjutkan pada cerita perjalanan Yusuf masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.